Ada yang bilang wong ternak puyuh nggak ada hasilnya, itu menurut saya itu bohong. Karena saya aja bisa bertahan selama 20 tahun, nggak ada kerjaan lain, nggak ada sampingan pekerjaan lain. Kalau nggak ada hasilnya, saya nggak bisa bertahan Mas selama 20 tahun, nggak bisa gitu. Mengalami kegagalan ini hal yang biasa ya, namanya juga orang usaha Mas. Nah, takut gagal ya serasa usaha ngono wae. Regane kula arep usaha liyane itu keahlian saya kan cuma di sini Mas. Arep nyambut gawe nendi. Ya, nyambut gawe ning sawah, nggak tahu ilmunya sawah, nggak tahu. Mau nyambut gawe nggon alusan kantoran ya ora ono sing iso ra gelem nampa lah, wong kita kan orang bodoh Mas. Kebetulan saya juga nikahnya muda, jadi saya itu bingung mau cari apa, penghasilan apa dan pekerjaan apa, jadi ya bingung Mas. Ini mau gemak sewu, ini cuman punya uang karo tengah juta. 1,5 juta itu uang dari mana Mas? Uang saya pas nikahan itu kan dilalah ya Mas, pas lamaran aku dinai kalung 4 gram, terus sama punya Magic Jar dari juragane saya, dari Ngadu itu ada Magic Jar, kelompok modal Mas, kalung tak dol, Magic Jar tak dol, tak nggo gawe modal nggo gemak. Aku orang di modal tenan. Saya tertarik karena ya sepertinya kalau dikerjakan itu nggak berat gitu, enteng, bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di kapan saja gitu, nggak harus keluar rumah. Yang pertama kali ternak adalah saya suami saya masih gelidik di Jogja. Tambal bannya ikut orang tua saya itu habis nikah tahun 2000 itu ikut. Terus saya di rumah ya nyambi lah Mas, ngopo ternak ayam sama itu nggaweni peyek neng rumah, terus tak di setor neng warung. 1 tahun kemudian kan saya punya momongan toh, itu udah nyambi, tapi terus tak pikir aku nek ukur ternak pitik neng sedikit Mas, nggak banyak di box itu. Ternak pitik itu bukan naik sumur 2 bulan dijual karena mahar golek kacek. Bapaknya neng tambal banang kerja gini mangkat bawa ayam yang bisa dijual di Jogja sana kan, yang 5.000 kan meso. Terus tak pikir-pikir setelah 1 tahun saya ternak ayam kok perjalanan ini ketok iki yo emang penghasilan itu kan yo tergantung di atas tuh Mas. Terus tahun 2002 itu kenal Pak De saya. Iki mbangane ngingu pitik karo dono setor peyek, kesel awake ngingu gemak wae. Bisa ditandangin nang omah. Saya tak ajari. Terus itu diajari sampai alhamdulillah bisa. Ya membuatkan kandang sekandang juga Pak De saya diajari. Oh, terus saya juga bilang lah, "Deng, kalau ngingu karo ternak puyuh itu modalnya banyak enggak?" Ngoten. Ya oke, lah saya kan juga bingung Mas. Kalung tak dol, Magic Jar tak dol, tak nggo gawe modal nggo gemak. Aku orang di modal tenan terus. Suami tetap bekerja ning Yojo Glidik. Terus saya di rumah ternak puyuh sendiri, dibantu sama orang tua. Seiring berjalannya waktu, tahun keempat populasi puyuh nambah, bisa iso nyicil, nyelengi gawe kandang. Dengan catatan hasil puyuh dari awal itu ya imang niat saya untuk pengembangan orang tak udah Mas, pokoknya hasilnya itu tak kumpulkan dari puyuh ke puyuh untuk pengembangan, untuk makan sehari-hari yo le didik bapak nih. 3.000 sampai 4.000 itu tahun keempat, tahun keenam 7.000. Karena populasinya udah mencapai 7.000, saya kan kalau total sendiri kan yo saya Mas. Setelah kapasitas 7.000, saya melihat istri saya itu kelihatannya keteteran. Saya putuskan untuk berhenti untuk tambal bannya. Saya bekerja di rumah, bantu istri sama buat kandang lagi. Setelah suami nggak bekerja di sana Glidik itu ya kan yuk pokoknya puyuh saya itu. Alhamdulillah tahun ke-9 itu 14.000. Hasil ya wis dicake Mas, sampai 15.000 itu udah
udah untuk keperluan sehari-hari semuanya. Terus ya alhamdulillah tahun 2017 bisa nambah lagi populasi 6.000. Yo nyeleng-nyelengi. Terakhir saya buat kandang tahun 2021, nambah lagi. Itu kan Pak De saya kan udah ngasih contoh. Iki lho nek ngingu gemak, iki hasilnya ngene iki. Gaweane di rumah penak. Telur diambil, pakan diantar, bayaran dikasih, kita nggak usah mikir apa-apa. Mesti ono hasilnya. Terus saya yakin. Terus alhamdulillah ya, apa yang saya jual untuk modal ya alhamdulillah bisa kembali lagi, Mas. Kisah saya yang paling sedih itu, Mas. Yang paling pahit itu tahun 2017 populasi 5.000 mati semua, nggak ada yang tersisa 7 ekor. Itu adalah kisah sedih saya. Kalau harga telur naik turun itu udah hal yang biasa. Enggak. Kalau yang zaman itu buatan nanti kapoke. Makanya nggih sing dijagake nggih niku, apa-apa nggih niku isane nggih. Niku ajene lakoni nawon. Kalau nggak ada hasilnya, saya nggak bisa bertahan, Mas, selama 20 tahun. Nggak bisa gitu. Mengalami kegagalan itu hal yang biasa ya, namanya juga orang usaha, Mas. Namanya ternak puyuh selama 20 tahun itu, saya itu juga banyak prihatinnya, Mas. Kan saya belum ada itu, belum saat populasi 9.000 itu kan belum bisa gaji tenaga toh. Belum punya tenaga, maksudnya saya ngerewangi neng kandang belum ada. Tetap saya kerjakan berdua dengan populasi 9.000 sampai 15.000 itu saya kerjakan berdua sama suami saya itu. Bahkan jam 2 pagi itu langsung kandang gitu kok. Kalau ada lebaran, kalau ada acara kerja bakti itu saya bangun lebih awal. 1:30 itu neng kandang, pedae arep melu umum. Menurut saya ya alhamdulillah menguntungkan. Per 1000-nya insya Allah kalau dikasih kelancaran dengan harga yang lumayan di atas lagi. Per 1000-nya itu kalau saya ngasih pakan puyuh itu habis 3,5 per minggu. Kadang 3,5, kadang 3,70 gitu. Terus untuk hasil telurnya itu kalau pas usia muda 2 sampai 6 bulan lah itu masih bisa mencapai 85 sampai 90%. Seminggu bisa menghasilkan telur sekitar 75 kilo dengan harga sekarang ini 26.000 per kilo harga telurnya, dan harga pakan saat ini 380 per sak. Seminggu bisa menghabiskan pakan 3,6 sak seminggu per 1000-nya. Untuk hasil itu per 1000-nya sekitar 4 sampai 500.000 per 1000-nya 500.000 itu di harga bagus loh, Mas. Tapi kan ini nanti kalau di harganya 18.000 ya bisalah dihitung sendiri berapa kita segitu dengan telur 75 kilo harganya 18.000 dengan pakan per sak 380 kan bisa menghitung. Bagi teman-teman yang ingin beternak puyuh ya nomor 1 itu niat, modal juga, tapi yang penting ditekuni. Kalau ada yang bilang ternak puyuh nggak ada hasilnya, itu menurut saya itu bohong. Karena saya aja bisa bertahan selama 20 tahun, nggak ada kerjaan lain, nggak ada sampingan pekerjaan lain. Itu cuman itu pekerjaan. Bagi yang ternak-ternak puyuh ya semangat aja, ojo jangan ragu-ragu, tetap semangat mawon. Tapi yang penting ya itu tadi, harus disiplin dalam bekerja, manajemen keuangan juga diperhitungkan. Anggap puyuh itu adalah
juragan kita, dia yang memberi penghasilan ke kita lantaran mencari rezeki. Jadi rawatlah puyuh itu seperti juragan kita, bukan kita yang sebagai juragan, tapi puyuh kita itu yang sebagai juragan. Kalau puyuhnya sakit, maka kita ya kena dampaknya, kita nggak dapat hasil. Jadi ya kerja di kandang itu harus disiplin, manajemen tata laksana kerja juga harus diperhatikan. Dengan pekerjaan yang lain juga banyak ya, kandang itu nggak boleh ditinggal. Dari awal ternak puyuh saya ikut kemitraan, Mas. Soalnya gimana? Saya itu membayangkan, saya itu kan nggak ada pengalaman di luar, pengalaman jual telur nggak ada, pengalaman beli pakan nggak ada, relasi-relasi teman-teman di luar juga nggak ada. Saya nggak mau ambil risiko dan nggak mau ambil repot. Saya ikut kemitraan kan enak, pakan udah diantar, telur diambil. Terus kita surplus, kita ibaratnya bayaran kita diantar pas nganter pakan itu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Yo kalau dalam jangka waktu 1 tahun itu kok endok amblek terus, ya itu nggak balik. Tapi kan selama ini yang saya jalani itu belum pernah saya modal mesti kembali. Istilahnya ngerogos aku itu belum pernah selama 1 tahun itu.